saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran saya dengan tema demokrasi yang saya buat menggunakan Adobe Flash. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang media pembelajaran saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Keep on watching. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang media saya. Yang pertama, nama media saya adalah Civic Place dengan materi demokrasi untuk kelas 10 semester 2 untuk jenjang SMA dan sederajat. Kemudian jenis media yang kedua adalah jenis media saya adalah visual. Dan yang ketiga, bentuk media saya adalah multimedia. Lebih spesifiknya adalah dengan multimedia interaktif. Kemudian yang keempat adalah alasan mengapa saya memilih media ini. Yang pertama karena kekuatannya sendiri. Yang pertama kekuatan. Nah, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama karena media saya ini sesuai dengan kebutuhan siswa, dimana di zaman milenial seperti ini siapa yang tidak mengenal gadget, siapa yang tidak mengenal dunia internet. Jadi karena ini berbasis Android, jadi sangat mudah digunakan. Kemudian kedua, tidak terbatas ruang dan waktu. Mengapa? Karena di sini media saya bisa dimainkan, bisa dijalankan dimanapun, bisa di sekolah, bisa di rumah sebagai pemahaman materi juga bisa, dimanapun, di segala aktivitas. Karena memang media ini saya buat sedemikian rupa sehingga bisa dimainkan dimanapun. Kemudian yang ketiga, di sini saya menggunakan banyak animasi bergerak, seperti icon-icon yang akan semakin memudahkan pemahaman seperti itu. Jadi yang abstrak-abstrak akan mudah sekali lebih dipahami seperti itu. Kemudian sedangkan kelemahan dari media saya sendiri ini, teman-teman, di sini media saya itu tidak menggunakan background, karena di sini saya berpikir karena kalau background nanti akan materinya pemahaman siswa akan terpecah belah seperti itu. Jadi di sini saya fokus pada materi seperti itu. Nah, kemudian untuk inovasinya sendiri, yang kelima, mengapa saya memilih media ini? Karena yang pertama, di sini media saya dibanding dengan media yang lain, di sini saya setelah adanya materi-materi yang saya kemas dengan se-epic mungkin, se-inovatif mungkin, di sini ada satu menu utama yaitu evaluasi, dimana evaluasi sendiri. Jadi setelah kita memahami, kita memahami materi dari A sampai poin G, kita akan ke evaluasi. Apa itu evaluasi? Jadi evaluasi itu seperti pemahaman, seperti soal gitu, teman-teman. Di sini saya mempunyai 5 soal pilihan ganda. Di sini nanti setelah kita memilih jawaban-jawaban kita yang menurut kita benar, nanti di situ ada tulisan kita akan benar berapa dan salah berapa. Jadi di sana akan tertulis, oh saya masih nilai rendah, jadi saya bisa mengulangi lagi. Jadi bisa diulang sampai mereka paham seperti itu, teman-teman. Kemudian ini juga media ini juga bisa dimainkan di Android itu. Jadi sangat mudah sekali bagi teman-teman mengoperasikan media ini. Tidak terpaku pada guru, tidak terpaku pada ruang dan waktu, jadi bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Mengingat karena kita sudah di zaman yang sangat milenial, tidak mungkin jika siswa sekarang tidak mengenal gadget. Jadi sangat mudah sekali dalam mengoperasikan media ini. Nah, untuk lebih detailnya, tetap stay tune di video saya. Kita akan buka materinya. Kita pilih klik kanan, open with, kita ke Macromedia. Akan berjalan loading seperti ini. Kemudian kita akan di menu utama dari Civic Place. Di sini kita ada KI dan KD, tujuan pembelajaran, materi, evaluasi, tema kita demokrasi serta tombol keluar. Yang pertama KI dan KD. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini diharapkan siswa dapat membaca serta memahami KI dan KD tentang demokrasi yang akan yang materinya akan kita bahas setelah tujuan dan
persetujuan. Nah, di sini sudah saya tuliskan dan sudah saya paparkan apa itu KI-nya apa saja dan KD-nya apa saja. Diharapkan siswa bisa memahaminya seperti ini. Jikalau sudah paham, siswa bisa kembali ke menu home untuk ke materi selanjutnya, itu tujuan pembelajaran. Di sini ada setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hakikat demokrasi dan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Jikalau sudah paham, kita juga bisa kembali ke home, kita akan kembali ke menu utama. Nah, di materi ini sendiri kita ada untuk slide pertama kita ada dua tombol, yaitu home sama next, dan tidak ada back karena ini memang materi pertama. Di sini ada pengertian demokrasi, bisa dibaca demokrasi dari bahasa Yunani demos dan kartos rakyat pemerintahan, seperti itu. Jadi harapan siswa bisa memahaminya. Kemudian kita ke materi yang kedua. Di sini disediakan 3 tombol, ada home, ada tombol home, ada tombol next, dan ada tombol back. Back untuk kembali ke slide pertama dan next untuk kembali yang selanjutnya. Kemudian ada B, demokrasi menurut ahli. Di sini ada 4 ahli yang saya sampaikan dan saya harap siswa bisa membaca dan memahaminya. Seperti itu. Kemudian kita ke next. Nah, di sini ada demokrasi menurut Mas'ud. Nah, di sini ada demokrasi itu seperti partisipasi politik. Di sini mencakup 5 aspek, adanya ikut pemilu, hadir rapat, ada kampanye pemilu, kemudian ada menjadi anggota parpol dan ormas dan komunikasi dengan pejabat pemerintah. Kita next, ada manfaat demokrasi. Di sini kita ada 5 poin dari manfaat demokrasi, adanya kesetaraan, memenuhi kebutuhan, pluralisme, hak-hak dasar, dan pembaharuan. Seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada nilai-nilai demokrasi. Di sini ada 5 alur. Yang pertama, adanya kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, sikap jujur. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, sikap kedewasaan. Dan yang kelima, pertimbangan moral. Nilai adalah sesuatu yang sangat berharga bagi demokrasi itu sendiri. Oke, kita ke lanjut materi selanjutnya. Ada prinsip-prinsip demokrasi. Di sini ada 6 prinsip demokrasi. Apa saja itu? Yang pertama, adanya kontrol, pemilihan, hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan IT, dan kebebasan berserikat. Selanjutnya, kita akan di jenis demokrasi yang ada di Indonesia sendiri. Di sini ada 4, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan demokrasi reformasi. Berdasarkan juga dijelaskan sesuai dengan ciri-cirinya, sehingga siswa akan memahami jenis demokrasi yang berlangsung dengan mudah. Kemudian ada pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Nah, di sini ada 4 kali pelaksanaan. Yang pertama, pada pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi. Kemudian yang kedua, pada pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan demokrasi reformasi untuk masa 98 sampai sekarang. Nah, untuk ini kita hanya tombol back, kemudian tombol home. Nah, back untuk kembali ke slide selanjutnya dan home untuk ke materi selanjutnya, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi. Kita baca perintahnya, klik dalam kotak, tulis nama Anda, kemudian pilih start. Kita coba Nailisa. Kita start. Nah, di sini karena saya sudah tahu jawabannya, kita akan menyalahkan 2 soal ya. Yang pertama, apa pengertian dari demokrasi menurut Abraham Lincoln? Kita kasih jawaban yang benar. Berikutnya, bukan penelitian demokrasi menurut Mas'ud. Kita kasih jawaban yang salah dulu. Kemudian yang ketiga, kita kasih jawaban yang benar juga. Yang keempat, kita kasih jawaban yang benar pula, yaitu karena terjadinya penyimpangan. Yang kelima, kita kasih jawaban yang salah. Jadi nanti harusnya skornya tuh benar 3. Kita lihat ini benar. Kita benar 3 dan salah 2. Kemudian di bawahnya dijelaskan, jika Anda ingin mengulang, silahkan klik tombol di bawah ini. Kita mulai lagi. Kita coba, kali ini kita benar semua ya teman-teman. Kita start. Nah, kita coba semua ini dengan jawaban yang benar. Apakah nilainya dapat 100 atau tidak?
Nah, kita lihat hasilnya. Oke, nilai kita menjadi 100. Benar 5, salah 0. Dan kita kembali ke home. Nah, setelah semua kita materi dilaksanakan, kita akan ke tombol X. Nah, di tombol X sendiri, apakah Anda ingin keluar? Ada 3 option. Yes, no, and cancel. Kita coba option pertama itu cancel. Jika cancel, kita akan kembali ke menu utama. Jika no, kita akan ke loading dan kita akan kembali ke menu utama. Dan jika yes, kita akan keluar dari multimedia interaktif ini.